Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ibrahim Ahmad Hasan, Ida Trikurniasari, Iwan Ridwan, dan Lia Apriatin. Di sini kami akan membahas tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk materi yang pertama, kebutuhan akan kerangka teoritis akan dijelaskan oleh Saudari Lia Apriatin. Untuk Saudari Lia Apriatin, dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan akan kerangka teoritis. Nah, sebelumnya kita pahami dulu gitu ya, apa itu kerangka teoritis. Nah, jadi kerangka teoritis ini merupakan keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep yang terkait satu sama lain dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel ini terkait satu sama lain. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kerangka teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Nah, mengintegrasikan keyakinan logis dengan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan-batasan dan kendala yang mengatur situasi adalah penting gitu dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah penelitian. Nah, selanjutnya proses membangun kerangka teoritis. Di sini ada 3 proses dalam membangun kerangka teoritis. Yang pertama adalah memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model Anda gitu. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif teori murni. Dan yang ketiga, datang dengan sebuah teori yang memberikan dan menjelaskan hubungan antara variabel dalam model tersebut. Dan dari kerangka teoritis, maka hipotesis yang diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa kondisi teori valid atau tidaknya. Juga hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat mencicipi analisis statistik yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian deduktif bertumpu pada dasar kerangka teoritis. Bahkan jika hipotesis teoritis tidak selalu dihasilkan seperti dalam beberapa proyek penelitian terapan. Mengembangkan kerangka teori yang baik merupakan pusat untuk memeriksa masalah yang sedang diselidiki. Karena kerangka teoritis menawarkan dasar konseptual untuk melanjutkan dengan penelitian, dan karena kerangka teoritis melibatkan tidak lebih dari mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel-variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah yang diberikan, maka penting untuk memahami apakah variabel berarti dan apa jenis dari variabelnya gitu. Dan mungkin untuk pembahasan variabel kita bakal bahas di slide selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Lia Apriatin. Untuk selanjutnya, materi tentang variabel, kerangka teoritis, dan penyusunan hipotesis akan dijelaskan oleh Saudara Iwan Ridwan. Untuk Saudara Iwan Ridwan, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat mengambil nilai-nilai yang berbeda dan bervariasi. Nilai-nilai dapat berbeda pada bagian waktu atau objek atau orang. Contoh, variabel adalah unit produk, absensi, dan motivasi. Ada 4 jenis variabel. Yang pertama, variabel terikat, yang kedua variabel bebas, yang ketiga moderating variabel, yang keempat mediasi variabel. Yang pertama adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian untuk penelitian.
Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menjelaskan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitas dan memprediksi. Dengan kata lain, variabel utama yang cocok untuk menyelidikkan sebagai faktor yang layak melalui analisis variabel dependen, yaitu dengan menemukan apa variabel yang mempengaruhinya. Yang kedua, variabel bebas. Umumnya menduga bahwa variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif atau negatif. Jika variabel independen hadir, variabel dependen juga hadir. Dan dengan setiap unit meningkatkan, variabel independen dicatat oleh variabel independen untuk menetapkan bahwa perubahan dalam variabel independen menyebabkan perubahan dalam variabel dependen. Ada 4 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, independent variable dependent harus cover. Dan kata lain, perubahan dalam variabel dependent harus dikaitkan dengan perubahan dalam variabel independent. Yang kedua, variabel bebas atau penyebab diduga harus mendahului variabel dependent. Dan kata lain, harus ada urutan waktu di mana dua akord penyebab harus terjadi sebelum efek. Yang ketiga, ada faktor lain yang harus menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti harus mengontrol efek dari variabel lain. Yang keempat, penjelasan logis atau teori yang dibutuhkan dan yang harus menjelaskan mengapa pengaruh variabel bebas tetap variabel dependen. Variabel moderator. Variabel moderasi atau moderator adalah salah satu yang memiliki efek kontingen kuat pada variabel dependen, variabel hubungan independen. Artinya, kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator memodifikasi hubungan asli antara independen dan variabel dependen. Yang selanjutnya adalah variabel perantara. Sebuah variabel mediasi atau variabel intervening adalah salah satu yang permukaan antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan dampak waktu dirasakan di atasnya. Ada demikian kualitas sementara untuk dimensi waktu ke variabel mediasi. Dengan kata lain, variabel mediasi ke dalam independen membantu Anda untuk model proses. Materi selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah pondasi di mana proyek penelitian deduktif untuk didasarkan dengan logis dan dikembangkan, dijelaskan dan diuraikan jaringan asosiasi antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Pengalaman dan intuisi juga mengarahkan pengembangan kerangka teoritis, yaitu komponen kerangka teoritis ada 3 fitur. Yang pertama, variabel dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam model harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan tentang mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Dan selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan bersifat sementara.
belum diuji pernyataan yang memprediksi apa yang peneliti harapkan untuk ditemukan pada data empiris peneliti. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan logis yang diduga terjadi antara dua atau lebih variabel dinyatakan dalam bentuk laporan uji. Yang pertama, pernyataan hipotesis atau format. Pernyataan jika atau maka. Seperti telah disebutkan, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan dapat diuji dari hubungan antara variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok terhadap setiap variabel atau variabel. Hipotesis ini dapat diatur baik sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika atau maka. Selanjutnya adalah hipotesis direksional dan hipotesis non-direksional. Dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya yang digunakan, maka ini adalah hipotesis direksional karena hubungan direksi antara variabel dalam ditunjukkan seperti pada contoh pertama di bawah, atau sifat dari perbedaan antara dua kelompok pada variabel ini mendalilkan seperti pada contoh kedua. Contoh yang pertama adalah semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Dan contoh yang kedua adalah wanita lebih termotivasi daripada pria. Selanjutnya adalah hipotesis non dan alternatif. Metode hipotetiko atau deduktif mensyaratkan bahwa hipotesis dapat difalsifikasi. Hipotesis harus ditulis sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat menunjukkan hipotesis tidak benar untuk alasan tertentu. Hipotesis yang kadang disertai hipotesis nul (HO) adalah hipotesis yang dibentuk untuk ditolak pada kerangka mendukung hipotesis alternatif variabel. Bila digunakan, hipotesis nol dianggap benar-benar sampai bukti statistik, dan bentuk tes hipotesis menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya, hipotesis nol memungkinkan menyatakan iklan tidak mempengaruhi penjualan, atau bahwa perempuan dan laki-laki membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Biasanya, pernyataan nul dinyatakan dalam hal tidak adanya hubungan atau signifikan antara kedua variabel atau ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari nul adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau perbedaan yang menunjukkan antara kelompok atau kesamaan. Baik, terima kasih untuk Saudara Iwan Ridwan. Untuk materi yang terakhir yaitu implikasi manajerial akan dijelaskan oleh saya sendiri. Implikasi manajerial. Pada titik ini, cukup mudah untuk mengikuti gerak maju penelitian dari tahap pertama ketika manajer merasakan masalah, ke pengumpulan data awal, termasuk survei literatur, ke penyusunan kerangka teoritis berdasarkan survei literatur, dan dipandu oleh pengalaman intuisi, serta perumusan hipotesis untuk diuji. Jelas pula bahwa setelah masalah didefinisikan, pengertian yang baik mengenai keempat jenis variabel yang berbeda memperluas pemahaman manajer. Misalnya, dalam hal bagaimana berbagai faktor bergesekan dengan keadaan organisasi.
pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dibangun, dan hipotesis disusun memampukan manajer untuk menjadi hakim yang cerdas terhadap laporan penelitian yang diberikan oleh konsultan. Demikian pula, pengetahuan mengenai arti signifikan dan mengapa sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, membantu manajer untuk bertahan atau berhenti dari dugaan yang walaupun masuk akal, tetapi tidak terbukti. Jika pengetahuan semacam tersebut tidak dimiliki, banyak temuan penelitian tidak akan terlalu berguna bagi manajer dan pengambilan keputusan akan memunculkan kebingungan. Lalu untuk kesimpulannya, kerangka teoritis merupakan keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep yang terkait satu sama lain atau model dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel ini terkait satu sama lain atau teori. Ada 4 jenis utama dari variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat, juga dikenal sebagai variabel kriteria. Yang kedua yaitu variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel prediktor. Yang ketiga, moderating variable. Yang keempat, mediasi variabel. Kerangka teoritis adalah fondasi di mana proyek penelitian deduktif seluruhnya didasarkan. Ini adalah logis dikembangkan, dijelaskan, dan diuraikan jaringan asosiasi antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Pengalaman dan institusi juga mengarahkan pengembangan kerangka teoritis. Hipotesis dapat didefinisikan bersifat sementara, belum diuji, pernyataan, yang memprediksi apa yang peneliti harapkan untuk ditemukan pada data empiris peneliti. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi diskusi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.